Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan terakhir kita selesai dari ayat yang ke-184 dari 182 ya, dari surat Al-Baqarah. Kita masuk pada ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang ke-183 ya, sampai 185. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayyaman ma'dudat, yaitu hari-hari yang ma'dudat, hari-hari yang tertentu. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Maka barang siapa yang diantara kalian sakit atau dia dalam perjalanan safar ya, kemudian dia berbuka, tidak berpuasa ya, maka hendaklah dia menggantinya sesuai dengan hari-hari yang dia tinggalkan ya. Menggantinya min ayyamin ukhar, di hari-hari yang lain, yaitu di luar Ramadan ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin.
Dan bagi orang yang mampu berpuasa, kemudian dia tidak mau berpuasa, ya, maka hendaklah dia membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin, ya. Dan ini di awal-awal turunnya kewajiban puasa. Awal-awal wajibnya puasa, seorang boleh memilih antara puasa dengan bayar fidyah, walaupun dia mampu puasa, ya. Namun setelah itu ayat ini mansukh, terhapus dengan ayat yang setelahnya nanti, ya, bahwasanya orang-orang yang mampu wajib berpuasa, ya. Tidak ada pilihan membayar fidyah bagi orang yang mampu berpuasa, sebagaimana ayat yang selanjutnya nanti. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Barang siapa yang dengan kerelaan hati dia berbuat kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum. Dan kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Puasa yang diwajibkan tersebut, ya, pada hari-hari tertentu tersebut, ya, adalah puasa syahrul Ramadan, di bulan Ramadan, ya. Yang di bulan itu diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas dari petunjuk tersebut, dan sebagai furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Maka barang siapa yang di antara kalian hadir di negerinya, yaitu mukim, bukan musafir, di bulan Ramadan tersebut, falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Ayat ini yang memansukh ayat yang sebelumnya, ya, ayat yang ada padanya pilihan mau puasa apa bayar fidyah, ya. Ayat ini memansukh ayat yang sebelumnya. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Maka barang siapa yang diantara kalian mukim di bulan ini, yaitu di bulan Ramadan, falyasumhu, hendaklah dia berpuasa. Enggak ada pilihan lagi, ya. Jika mampu, maka yang wajib adalah berpuasa, ya. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan safar, kemudian dia tidak berpuasa, ya, karena rasa berat, masyaqqah, maka hendaklah dia menggantinya di hari-hari yang lain, ya, menggantinya sesuai dengan hari-hari yang dia tinggalkan dari bulan Ramadan. Hendaklah dia menggantinya di hari-hari yang lain, yaitu di luar Ramadan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan untuk kalian kemudahan, sehingga boleh yang musafir atau yang sakit berbuka di siang Ramadan, namun mengqadanya atau menggantinya di luar Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kemudahan bagi kalian, dan Allah tidak menghendaki kesukaran atau kesulitan bagi kalian. Walitukmilul iddata, dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangannya. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaklah kalian mengagungkan Allah azza wa jal atas petunjuk yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kalian. Wala'allakum tashkurun, dan agar supaya kalian bersyukur kepada Allah azza wa jal. Tiga ayat ini, ya, ayat yang ke-183, 184 dan 185, adalah tentang wajibnya puasa
di bulan Ramadan. Ya. Dan tidak ada perselisihan ya, tentang wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Dan bahkan puasa di bulan Ramadan adalah salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Baik, kita langsung pada penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala tentang 3 ayat ini. Yukhbiru ta'ala bima manna bihi ala ibadihi bi'annahu farada alaihimus siyam kama faradahu 'alal umamis sabiqah. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada hamba-hambanya berpuasa sebagaimana Allah wajibkan puasa terhadap umat-umat terdahulu. Jadi puasa juga sudah ada pada umat-umat terdahulu ya. Sehingga bukan merupakan kekhususan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Tapi kewajiban puasa juga ada pada umat-umat terdahulu ya. Li'annahum minasyara'i wal awamir allati hiya maslahatun lil khalqi fi kulli zaman. Yang demikian karena puasa itu adalah termasuk dari syariat-syariat dan perintah-perintah ya, yang padanya terdapat kemaslahatan bagi makhluk ya, fi kulli zaman, di setiap waktu, di setiap masa ya. Sehingga puasa diwajibkan juga pada umat-umat terdahulu ya. Maka demikian pula diwajibkan pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena puasa adalah termasuk dari syariat-syariat dan perintah-perintah yang merupakan maslahat bagi makhluk itu sendiri ya. Wa fihi tansyitun li hadhil ummah, dan padanya ada tansyid, motivasi ya, untuk umat ini. Bi annahu yanbaghi lakum an tunafisu ghairakum fi takmilil a'mal wal musara'ah ila salihil khisal. Dan seyogianya bagi kalian ya, untuk berlomba-lomba dengan selain kalian dalam menyempurnakan amalan-amalan ya. Hendaklah kalian berlomba-lomba, dan juga hendaklah kalian bersegera untuk meraih salihil khisal, perangai yang baik ya. Wa annahu laisa minal umuri tsaqilah allati ikhtasaitum biha, dan sesungguhnya puasa itu bukan termasuk perkara yang berat ya, yang kalian perselisihkan. Nah. Kemudian tsumma dzakara ta'ala hikmatahu fi masyru'atus siyam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan atau memerintahkan ya, kepada umat ini untuk berpuasa ya, mewajibkan puasa ya, terhadap umat ini ya, sebagaimana Allah wajibkan terhadap umat-umat sebelum umat ini ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hikmah disyariatkannya ibadah puasa tersebut ya. Yang ibadah puasa tersebut hakikatnya adalah maslahat bagi makhluk ya. Kemudian Allah menyebutkan hikmahnya, hikmah disyariatkannya puasa. Faqal, Allah berfirman, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Itu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Fa inna siyama min akbari asbabit taqwa. Karena sesungguhnya puasa itu adalah sebab ketakwaan yang paling besar. Puasa adalah sebab ketakwaan yang paling besar.
Li'anna fihi imtithala amrillahi wajtinaba nahyih. Karena dalam puasa itu ada perbuatan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Sedangkan makna taqwa adalah apa? Ja'alul insani wiqayatan min azabillah wa sakhatihi bi fi'li awamiri wajtinabi nawahi. Seseorang membuat tameng dari azab Allah dan murka Allah dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Sehingga berpuasa adalah sebab yang paling besar dari sebab-sebab ketakwaan. Karena padanya ada pelaksanaan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Famimma istamala alaihi minat taqwa, dan di antara ketakwaan yang terkandung dalam puasa anna shaima yatruku ma harramallahu alaihi minal akli wasyurbi wal jima'i wa nahwiha. Allati tamilu ilaihi nafsuh. Di antara ketakwaan yang terkandung dalam puasa adalah bahwa orang yang berpuasa dia meninggalkan apa yang Allah haramkan padanya, berupa makan, minum, jima dan yang lainnya dari pembatal-pembatal puasa. Ketika puasa dilarang melakukan hal-hal ini, pembatal-pembatal puasa. Baik itu makan, minum, jima dan yang lainnya. Allati tamilu ilaiha nafsuh, yang nafsu itu condong kepadanya. Nafsu itu condongnya makan, minum, dan yang lainnya dari pembatal-pembatal puasa. Namun ketika puasa tidak diperbolehkan melakukan hal-hal ini, pembatal-pembatal puasa, sehingga dia menahan dirinya. Dia meninggalkan makan dan minumnya dan lain-lain dari pembatal-pembatal puasa. Mutaqarriban bidzalika ilallah, dia lakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Rajiyan bitarkiha thawabah, dan dia meninggalkan hal-hal tersebut, meninggalkan pembatal-pembatal puasa karena berharap mendapatkan pahala dari Allah. Fahadza minat taqwa, maka ini termasuk dari bentuk ketakwaan. Wa minha, dan juga di antara ketakwaan yang terkandung dalam puasa adalah an-nasaim yudarrib nafsahu ala muraqabatillah. Bahwasanya orang yang berpuasa dia melatih dirinya, membiasakan dirinya untuk muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Jadi seorang yang berpuasa dia membiasakan dirinya untuk memiliki rasa diawasi oleh Allah, merasa selalu diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Fayatruk matah wa nafsu, sehingga dia meninggalkan apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Ma'a qudratihi alaih, padahal dia mampu untuk melakukan dan melampiaskan hawa nafsunya. Tetapi karena ini adalah dilarang oleh Allah, enggak boleh makan minum di siang Ramadan, maka dia meninggalkan apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Karena dia merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal dia mampu untuk melakukan apa yang dia inginkan, tapi dia tinggalkan. Li'ilmihi bittila'illahi alaihi, karena dia tahu bahwasanya Allah melihatnya. Sehingga inilah termasuk daripada bentuk ketakwaan. Ketakwaan yang terkandung dalam ibadah puasa. Orang yang berpuasa dia merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga dia nggak berani masuk rumah, tutup pintu, makan di dalam, keluar rumah ngakunya puasa, nggak berani seperti itu. Kenapa? Karena dia merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Dia tahu bahwasanya Allah melihatnya. Inilah ketakwaan.
Wa minha, kemudian di antara makna takwa atau di antara ketakwaan yang terkandung dalam ibadah puasa juga adalah an-nasyam yudiku majari syaitan. Fa innahu yajri min ibni adam majrad dam. Di antara ketakwaan yang terkandung dalam puasa adalah bahwasanya puasa itu akan mempersempit jalan alirannya syaitan. Akan mempersempit jalan aliran syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu berjalan atau mengalir pada ibnu Adam seperti mengalirnya darah. Dengan berpuasa maka akan mempersempit jalan alirannya syaitan. Fabis siyam yad'uf nufudhuh. Maka dengan puasa akan lemah jalannya. Wa taqillu minhul ma'asi. Dan dengan puasa akan memperkecil atau menyedikitkan kemaksiatan-kemaksiatan. Akan semakin sedikit kemaksiatannya. Akan berkurang kemaksiatannya dengan melakukan siam, puasa. Nah, maka inilah ketakwaan, menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, yang akan bisa mengurangi pahala puasanya, Inilah ketakwaan. Wa minha, kemudian di antara ketakwaan yang terkandung dalam puasa juga adalah an-shaim fil ghalib takfur ta'atuhu. Bahwasanya orang yang berpuasa pada umumnya ketaatannya itu bertambah banyak. Nah, pada umumnya orang yang berpuasa ketaatannya itu banyak. Nah, tambah dermawan, Nah, tambah rajin sholat sunnah, Yang tadinya mungkin nggak pernah sholat duha, ketika puasa dia sholat duha, Yang tadinya nggak pernah sholat malam, ketika di bulan Ramadan atau ketika puasa dia di malam harinya sholat malam. Pada umumnya orang yang berpuasa itu takfur ta'atuhu, banyak ketaatannya, banyak ibadahnya. Wa ta'at min khisalit taqwa, sedangkan ketaatan itu termasuk daripada perangai ketakwaan. Ketaatan termasuk dari sifat-sifat ketakwaan. Nah. Kemudian yang lain, wa minha, dan di antara ketakwaan yang terkandung dalam puasa adalah annal ghaniyya idza dzaqa alamal ju' aujaba lahu dzalik muwasatal fuqara al mu'dimin. Bahwasannya seorang yang kaya, memiliki kecukupan, memiliki harta, apabila dia merasakan sakitnya lapar, apabila dia merasakan alam atau rasa sakitnya lapar, maka mengharuskan si orang kaya ini untuk semakin dermawan, berbuat baik, membantu orang-orang fakir yang tidak memiliki. Karena dia tahu bagaimana perihnya lapar, sehingga dia merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang fakir. Dan ini menghasung dia atau memotivasi dia atau mengharuskan dia untuk membantu atau menolong saudaranya yang fakir. Karena dia merasakan bagaimana pahitnya, rasa lapar, sehingga dia semangat untuk menolong orang-orang fakir agar tidak merasakan seperti apa yang dia rasakan ketika puasa. Fahada min khisalit taqwa, dan ini termasuk daripada khisalut taqwa, perangai ketakwaan. Al-muhim banyak bentuk-bentuk ketakwaan yang terkandung dalam ibadah puasa, sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika mewajibkan puasa, kemudian
Di akhir ayat tersebut Allah menyebutkan hikmah disyariatkannya puasa tersebut, yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah. Kemudian qala Syekh rahimahullahu taala, walamma dzakara annahu farada alaihimus siyam akhbara annahu ayyam ma'dudat ay qalilah fi ghayati suhulah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa kepada mereka, ya. Kemudian Allah mengkhabarkan bahwasannya puasa itu adalah di hari-hari yang ma'dudat, di hari-hari yang ma'dudat, yang terbilang, ya. Hari-hari yang terbilang ma'dudat. Apa itu hari-hari yang ma'dudat? Ay qalilah, hari-hari yang sedikit. Fi ghayati suhulah. Nah, dan sangat mudah untuk mengerjakannya di hari-hari yang sedikit, ya. Hanya 1 bulan, ya. Sebentar, sedikit, ya. Dan mudah untuk melaksanakannya. Nah, Allah tidak mewajibkan puasa 12 bulan penuh dalam setahun, ya. Tidak kan? Nah, atau Allah mewajibkan puasa 5 bulan, la, tidak, ya. Atau 4 bulan juga tidak, ya. Tetapi ayyam ma'dudat, hari yang terbilang, yang sedikit, ya, yang mudah untuk melaksanakannya, ya, yaitu hanya sebulan. Nah, hanya 29 hari atau 30 hari, ya, dalam setahun, ya, dalam 360 hari atau kurang, ya. Nah, hanya ayyam ma'dudat, hari-hari yang terbilang sedikit tersebut yang Allah wajibkan puasa padanya. Ini merupakan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, ya. Allah hanya mewajibkan hari-hari yang sedikit tadi dari hari-hari setahun. Nah, dan ini keringanan dari Allah Azza wa Jalla, ya. Summa sahala tashilan akhar. Kemudian tidak sampai di situ. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan tashilan akhar, ya. Atau Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan yang lain, ya. Selain puasa itu hanya sebentar atau sedikit, ya, hanya 29 atau 30 hari, ya, ayyam ma'dudat, kemudian Allah memberikan kemudahan yang lain. Faqal, Allah berfirman, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar. Barang siapa yang di antara kalian sedang sakit atau sedang safar, ya, kemudian dia berbuka, ya, tidak berpuasa karena berat, ya, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka hendaklah dia menggantinya sesuai dengan bilangan hari yang dia tinggalkan, diganti di hari-hari yang lain. Nah, ini kemudahan, ya, bagi yang sakit kemudian berat kalau puasa, boleh berbuka di siang Ramadan, tapi mengqadha atau menggantinya di bulan yang lain. Atau dia sedang safar, di mana safar itu berat, ya, dalam perjalanan. Nah, sehingga berat kalau sambil puasa, maka Allah berikan kemudahan. Boleh berbuka kemudian mengganti di hari-hari yang lain. Ini rahmat dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Allah berikan kemudahan demi kemudahan kepada hamba-hambanya, ya. Wa dzalika lil masyaqqah fil ghalib rakhasallahu lahum fil fitr. Nah, kenapa diberi kemudahan ketika sakit atau ketika safar boleh berbuka di siang Ramadan, ya? Nah, yang demikian karena adanya masyaqqah, rasa berat, ya, bagi orang yang sakit atau orang yang safar, ya. Adanya masyaqqah pada umumnya. Ada masyaqqah, rasa berat. Kemudian Allah memberi keringanan bagi kedua orang tadi untuk berbuka di siang Ramadan. Wala makana la budda min husuli maslahatis siyam likulli mu'minin
amarahuma an yaqdiyahu fi ayyamin ukhar idza zala al-marad wa anqada as-safar wa hasalatir rahah. Ya. Maka ketika seorang mukmin atau ketika setiap mukmin itu harus mendapatkan maslahat puasa, ketika seorang mukmin atau setiap mukmin itu harus mendapatkan maslahat puasa, maka Allah memerintahkan keduanya, yaitu orang yang sakit dan orang yang safar tadi, untuk mengqadha di hari-hari yang lain. Apabila telah hilang sakitnya, yaitu sudah sehat lagi, dan telah selesai perjalanan safarnya, dan telah ada kelapangan, untuk berpuasa, maka diperintahkan untuk mengqadha di hari-hari tersebut. Yang demikian karena setiap mukmin harus dia mendapatkan maslahat puasa, sehingga dia ketika berbuka di siang Ramadan karena sebab sakit ataupun karena safar, maka dia wajib mengqadha atau menggantinya di hari-hari yang lain. Kemudian wa fi qaulihi, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka gantilah di hari-hari yang lain, yaitu qadha puasa tersebut yang engkau berbuka di hari-hari tersebut, qadha di hari-hari yang lain. Fihi dalilun ala annahu yaqdi adada ayyami Ramadan. Padanya terdapat dalil bahwasannya dia harus mengqadha hari-hari di bulan Ramadan, yang dia berbuka padanya, sesuai dengan hari-hari yang dia tinggalkan. Kamilan kana au naqisan, baik harinya tersebut sempurna atau kurang. Wa ala annahu yajuzu an yaqdiya ayyaman qasirah baridah. Dan ayat di atas juga menunjukkan, atau sebagai dalil yang menunjukkan bahwasannya dia boleh mengqadha hari-hari yang pendek lagi musim dingin, untuk mengqadha hari-hari yang panjang, waktunya, dan di musim panas. Kal akas, sebagaimana sebaliknya. Jadi misalkan Ramadan ini musim panas. Musim panas hari-harinya lebih panjang, 12 jam misalkan. Atau bahkan mungkin 13 jam lah mungkin, karena musim panas Ramadan. Maka boleh dia mengqadha di hari-hari yang lain, yang hari lain ini puasanya hanya 10 jam misalkan, karena musim dingin. Atau mungkin 11 jam, yang jelas lebih pendek daripada Ramadan yang berada di musim panas. Boleh, Baik. Sebagaimana sebaliknya. Jika ternyata Ramadannya musim dingin, sehingga puasanya hanya sebentar, hanya 10 jam, maka boleh mengqadha di bulan-bulan yang lain atau di hari-hari yang lain, yang hari tersebut adalah musim panas sehingga harinya lebih panjang. Boleh. Sebagaimana boleh juga sebaliknya. Artinya hari-hari yang lain di sini umum. Silahkan di bulan apa saja, selain dari bulan Ramadan. Kecuali hari-hari yang dikecualikan, yang nggak boleh puasa padanya, seperti hari raya, nggak boleh berpuasa padanya. Baik. Kemudian wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu ayutiquna shiyam fidyatun min kulli yaumin yuftiruna ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang dia mampu berpuasa,
kemudian dia enggan berpuasa, ya, fidyatun, maka dia wajib membayar fidyah, yaitu membayar fidyah, na'am, setiap hari yang dia berbuka padanya, setiap hari yang dia tidak berpuasa padanya. Nah, memberi makan kepada siapa? Kepada seorang miskin. Nah, wa hadza fi ibtida'i fardhi shiyam, dan ini adalah di awal diwajibkannya puasa. Ya. Adanya takhir, bolehnya memilih antara puasa dengan bayar fidyah, ini di awal-awal wajibnya puasa. Nah, lama kanu ghaira mu'tadina lisyam, ketika mereka belum terbiasa berpuasa, sehingga kewajiban puasa itu tadarruj, bertahap. Nah, awalnya boleh memilih antara puasa dengan bayar fidyah. Nah, walaupun dia mampu puasa, ya, tapi kalau dia nggak mau puasa maka wajib bayar fidyah, memberi makan seorang miskin. Nah, yang demikian karena mereka belum terbiasa berpuasa. Ya. Wa kana fardhuhu hatman, sedangkan kewajiban puasa adalah kewajiban yang sudah pasti, yang harus. Ya. Maka kalau nggak puasa harus diganti dengan bayar fidyah. Fihi masyaqqatun alaihim, dan kewajiban tersebut ada masyaqqah, rasa berat atas mereka, ya. Karena mereka belum terbiasa sehingga berat, ya. Darrajahumur rabb al-hakim bi ashalit thariq wa khayyaral mutik lisaum baina an yasum wa huwa afdal au yut'im. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan tahapan kepada mereka, ya. Ar-Rabbul Hakim, ya. Rabb yang maha hakim, yang maha bijak. Allah Subhanahu wa taala yang maha bijak, ya, mewajibkan puasa tersebut secara bertahap, ya, kepada hamba-hambanya, ya. Bi ashalit thariq, dengan jalan yang paling mudah. Wa khayyaral mutik lis-shaum baina an yasum wa huwa afdal, dan kemudian Allah memberi pilihan kepada orang yang mampu berpuasa antara puasa, ya, dengan membayar fidyah. Nah, Allah memberikan pilihan antara puasa dan ini yang lebih afdal, ya, yaitu berpuasa, au yut'im, atau dia membayar fidyah, memberi makan seorang miskin setiap harinya, ya. Setiap hari dia berbuka atau tidak berpuasa di hari tersebut. Walihada qala, maka oleh karena ini Allah berfirman, wa antasumu khairul lakum, dan kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Lebih baik daripada membayar fidyah. Nah, ketika di awal-awal diwajibkannya puasa. Summa ba'da dzalika ja'ala shiyama hatman 'alal mutik wa ghairil mutik. Taib, wa ghairul mutik yuftiru wa yaqdihi fi ayyamin ukhra. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa, ya. Nah, secara hatman, ya, secara wajib, ya, alal mutik, bagi orang yang mampu. Yaitu tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan bayar fidyah. Setelah awalnya boleh adanya pilihan, ya, antara berpuasa dengan bayar fidyah, kemudian Allah jadikan puasa itu hatman, kewajiban, wajib bagi yang mutik, bagi yang mampu. Itu tidak ada pilihan lagi. Adapun yang tidak mampu, maka dia boleh berbuka, kemudian menggantinya di hari-hari yang lain. Nah, wakila, dan ada yang mengatakan juga, wa 'alal ladzina yutiqunahu, makna wa 'alal ladzina yutiqunahu adalah ayatakallafunahu, yaitu dia berpuasa dengan takalluf, ya, dengan rasa berat. Wa yashqu 'alaihim masyaqqah ghair muhtamalah, ya. Dia menanggung rasa berat, yang tidak bisa dia tanggung, ya. Kasyekhil kabir, seperti seorang tua renta, seorang yang sudah tua renta, yang jika dia berpuasa dia akan terasa berat baginya, ya. Maka bagi orang seperti ini, seperti orang yang tua renta, ya, fidyatun an kulli yaumin miskinan, maka dia membayar fidyah
setiap harinya, ya, membayar fidyah, yaitu memberi makan kepada seorang yang miskin. Wa hadza huwa shahih, dan inilah yang sahih. Nah, bahwasanya seorang yang sudah tua renta jika sudah tidak mampu puasa, maka dia membayar fidyah. Nah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, ay as-shaum al-mafrud 'alaikum huwa syahrul Ramadan, asy-syahrul 'azim. Ya. Puasa yang diwajibkan kepada kalian adalah puasa Ramadan. Nah, puasa di bulan Ramadan, bulan yang agung. Alladzi qad hasala lakum fihi minallahil fadl al-'azim. Yang pada bulan tersebut kalian telah mendapatkan karunia yang agung dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa huwal Qur'anul Karim, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ya, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'anul Karim. Al-mustamil 'alal hidayah limasalihikum ad-diniyah wad dunyawiyah. Yang Al-Qur'an tersebut mencakup hidayah terhadap kemaslahatan kalian, baik kemaslahatan agama atau kemaslahatan dunia. Wa tabyinil haqqi bi'auduhi bayan, dan juga ada padanya penjelasan kebenaran dengan sejelas-jelasnya. Wal furqan bainal haqqi wal batil, yang Al-Qur'an tersebut juga padanya ada furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Wal huda wad dhalal, dan pembeda antara petunjuk dan kesesatan. Wa ahli sa'adati wa ahli saqawah, dan juga pembeda antara orang-orang yang bahagia dan orang-orang yang celaka. Fahakikun bi syahrin hadza fadluh, ya. Wa hadza ihsanullahi 'alaikum fih an yakunu musiman lil ibad mafrudun fihi siyam. Maka pantas bulan yang keutamanya seperti ini, bulan yang padanya diturunkan Al-Qur'an, yang padanya merupakan hidayah dan penjelas dari hidayah tersebut dan sebagai furqan, pembeda antara hak dan yang batil, maka pantas dengan bulan yang keutamanya seperti ini, dan ini merupakan ihsan dari Allah terhadap kalian, maka pantas bagi bulan yang seperti ini menjadi musiman lil ibad, sebagai hari yang besar bagi para hamba, mafrudun fihi siyam, yang diwajibkan padanya puasa. Pantas bagi bulan yang keutamanya seperti ini, keutamanya besar seperti ini, untuk menjadi bulan atau bulan yang besar bagi hamba, atau hari yang besar bagi hamba, yang diwajibkan padanya siyam, puasa. Falamma qarrarahu wa bayyana fadilatahu wa hikmatallahi ta'ala fi takhsisihi. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkannya, kewajiban puasa di bulan Ramadan, dan Allah menjelaskan tentang keutamaannya dan hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam pengkhususan bulan Ramadan tersebut, maka Allah berfirman, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Maka barang siapa yang di antara kalian mukim di negerinya, maka hendaklah dia berpuasa. Hadza fihi ta'yinus siyam 'alal qadir as-sahih al-hadir. Maka dalam ayat ini terdapat ta'yinus siyam, kewajiban puasa terhadap seorang yang mampu, yang sehat, yang mukim. Nah, jadi tidak ada pilihan lagi. Dengan turunnya ayat ini, faman syahida minkum syahra falyasumhu, maka tidak ada pilihan membayar fidyah bagi yang mampu berpuasa. Nah, walamma kana nasxu litakhyir baina siyam wal fidyah khassah, a'ada ar-rukhsah lil marid wal musafir li'alla yatawahham anna ar-rukhsata aidan mansukhatun. Maka ketika dalam pemansuhan takhyir, dalam pemansuhan bolehnya memilih antara puasa dengan bayar fidyah, secara khusus, ya. Maka ketika pemansuhan ini adalah secara khusus dalam masalah takhyir saja, dalam masalah bolehnya memilih antara puasa dengan bayar fidyah, maka Allah mengulangi adanya rukhsah bagi orang yang sakit dan orang yang musafir. Ya, Allah mengulangi lagi. Padahal tadi kan sudah diulangi, sudah
sampaikan tentang rukhsah bagi orang yang sakit dan orang yang musafir. Karena tadi ada pemansuhan, ya. Naam, dan karena pemansuhan tersebut, ya, penghapusan hukum tersebut adalah khusus penghapusan takhyir, memilih antara puasa dengan bayar fidyah, maka Allah mengulang lagi rukhsah keringanan bagi orang yang sakit dan orang yang musafir. Supaya apa? Supaya tidak menyangka, atau supaya seseorang tidak menyangka bahwasanya keringanan naam bagi orang yang sakit dan musafir juga dihapus, ya, supaya tidak ada prasangka seperti ini. Naam, terhapusnya keringanan bagi orang yang sakit dan orang yang musafir, maka Allah mengulangi lagi. Faqala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Nah, Allah menghendaki bagi kalian kemudahan dan Allah tidak menghendaki bagi kalian kesusahan. Nah, sehingga faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang di antara kalian sakit atau dalam perjalanan safar, kemudian dia berbuka, maka dia mengganti di hari-hari yang lain. Yuridullahu ta'ala an yuyassir alaikumut turuq al-musila ila ridwanihi a'dhamat taysir. Yaitu Allah menginginkan kepada kalian untuk memberi kemudahan kepada kalian dengan jalan-jalan, atau Allah ingin memudahkan kepada kalian jalan-jalan yang mengantarkan kepada keriduan Allah dengan semudah-mudahnya. Allah ingin memberikan kemudahan kepada kalian, jalan-jalan yang mengantarkan kepada keriduan Allah dengan semudah-mudahnya. Allah berikan kemudahan dengan semudah-mudahnya untuk menempuh jalan keriduan kepada Allah, keriduan Allah Subhanahu wa taala. Wa yusahhiluha asyadda tashil, dan Allah menggampangkannya dengan segampang-gampangnya. Walihada kana jami'u ma amarallahu bihi ibadahu fi ghayati suhulati fi aslih. Oleh karena ini, semua yang Allah perintahkan terhadap hamba-hambanya, semua yang Allah wajibkan terhadap hamba-hambanya, itu semuanya itu fi ghayati suhulah fi aslih. Semuanya itu sangat mudah dikerjakan. Naam, fi aslih, pada pokoknya, pada asalnya. Baik itu kewajiban puasa, kewajiban sholat dan seterusnya, semuanya adalah kewajiban-kewajiban yang sangat mudah dikerjakan bagi para hamba. Nah. Baik, sedikit lagi. Wa idza hasalat ba'dul awarid al-mujiba li thiqalihi, sahalahu tasilan akhar. Maka apabila terjadi sesuatu yang muncul, ya, yang mengharuskan rasa berat untuk melakukan puasa tersebut, ya, sahala tashilan akhar, maka Allah memberi kemudahan dengan kemudahan yang lain. Imma bi isqatihi au takhfifihi bi anwa'i takhfifat. Imma dengan menggugurkan kewajiban puasa tersebut atasnya, atau dengan memberikan keringanan dengan berbagai macam keringanan. Nah, seperti dengan tadi membayar fidyah. Wa hadhihi jumlatun la yumkinu tafsiluha. Dan pembahasan ini, ya, pembahasan tentang masalah keringanan-keringanan, nah, ini tidak mungkin untuk dirinci di sini, ya. Li'anna tafasilaha jami'asy syar'iyyat, karena rincian-rinciannya itu adalah semua syariat. Wa yadkhul fiha jami'ur rukhas wa takhfifat, dan masuk padanya semua jenis keringanan-keringanan dan takhfifat, kemudahan-kemudahan. Nah, sehingga rinciannya di tempat yang lain dalam pembahasan khusus fikih, ya. Walitukmilul iddata wa hadza wallahu a'lam li alla yatawahham mutawahhim anna siyama Ramadan yahsulul maqsud minhu bi ba'dihi. Ya. Allah berfirman walitukmilul iddata, agar supaya kalian menyempurnakan bilangannya. Itu melaksanakannya dengan sempurna. Nah, hadza wallahu a'lam, agar supaya tidak ada yang menyangka bahwasannya puasa Ramadan itu akan tercapai tujuannya dengan melakukan sebagiannya. Cuma setengah Ramadan cukup, ya. Dia akan mendapatkan keutamaan puasa Ramadan. Supaya tidak orang menyangka dengan prasangka seperti ini bahwasanya akan terwujud dan tercapai maksud, ya, dari ibadah tersebut dengan melaksanakan sebagian Ramadan saja, ya, maka Allah rafa'a hadzal waham. Allah Subhanahu wa taala menghilangkan prasangka ini. Bil amri bitakmili iddatihi, dengan cara Allah memerintahkan untuk menyempurnakan bilangan bulan tersebut. Walitukmilul iddata, dan hendaklah kalian menyempurnakan, mencukupkan bilangannya. Itu bilangan bulan tersebut. Wa yashkurullaha ta'ala ala
inda itmamihi ala taufiqihi wa tashilihi wa tabyinihi li'ibadihi, dan hendaklah dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla ketika dia bisa menyempurnakan puasa di bulan Ramadan. Atas taufik Allah dan kemudahan dari Allah dan penjelasan Allah terhadap hamba-hambanya, maka bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla atas taufiknya dan kemudahan yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Wa bitakbir inda qidaihi, dan juga dengan cara bertakbir, walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan juga dengan bertakbir mengagungkan Allah ketika selesai dari melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Wa yadkhul fi dzalika takbir inda ru'yati hilal Syawal ila faraghi khutbatil Id. Dan juga masuk padanya takbir ketika melihat hilal Syawal sampai selesainya khutbah al-Id. Baik, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Wallahu taala a'lam bisawab. Selesai dari penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala tentang 3 ayat ini, dan kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.